Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najwa Lutfi Rahma dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang gerakan minoritas Arab di Israel. Deklarasi Balfour adalah keputusan Inggris mendukung berdirinya negara Israel secara resmi. Hal ini terjadi pada tanggal 2 November tahun 1917. Dalam deklarasi tersebut tidak dinyatakan bahwa Palestina akan diubah menjadi negara Yahudi. Namun pada kenyataannya juga tidak dikatakan secara jelas mana batas-batas dari wilayah Palestina. Selanjutnya pada saat Perang Dunia Pertama, Palestina itu dikuasai oleh Inggris. Dengan demikian, deklarasi Balfour dapat dikatakan menjadi main faktor dalam sejarah konflik Arab-Israel. Sejumlah 20% dari populasi warga Israel adalah warga Arab Israel dan 80%-nya adalah seorang muslim. Dengan jumlah sekitar 1,2 juta muslim yang setara dengan 16% dari populasi negara tersebut. Sekitar 15% dari mereka tersebar di seluruh Israel di kota Yahudi Arab dan 85% di 3 kota dan 148 desa Arab homogen. Mereka terkonsentrasi di 3 wilayah, yaitu di Galilea, Segitiga Kecil, dan Negev. Meskipun secara kuantitas 20% populasi termasuk dalam kategori yang cukup signifikan, namun orang-orang Arab Israel tetap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari negara dan kelompok mayoritas yang ada di Israel. Bahkan, para pejabat Israel pun menganggap populasi Arab yang ada di Israel dan Muslim khususnya sebagai bom demografis yang bahkan menganggap warga Arabnya sendiri sebagai ancaman untuk negaranya. Perlakuan diskriminatif yang diterima warga Arab Israel dalam beberapa aspek seperti kesenjangan distribusi perekonomian, pendidikan, dan pembangunan, serta pengambil alihan lahan tanah Arab. Diskriminasi ini bersumber dari pernyataan Israel sebagai negara Yahudi dan upaya pemerintah untuk mempertahankan mayoritas penduduk Yahudi. Beberapa undang-undang telah membatasi hak minoritas Arab Israel, yaitu Law of Return pada tahun 1950, Nationality Law pada tahun 1952, dan Amandemen nomor 9 bagian 7A Undang-Undang Dasar pada tahun 1985. RUU Yahudi juga telah disetujui pada tanggal 23 November 2014. Dikatakan di dalamnya, dalam rangka untuk menegakkan hak individu semua warga yang ada di negara Israel, khususnya yang Yahudi. Padahal harus diketahui bahwa sekitar 2 juta dari 8,2 juta jiwa warga negara Israel adalah orang-orang Arab Muslim. Mengapa menghadapi perlakuan diskriminatif dan hal yang mendasari tindakan tersebut, orang-orang Arab Israel melakukan berbagai macam gerakan yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang setara untuk bagi mereka dari negara. Meskipun itu tidak mudah. Pertama, gerakan grassroots melalui gerakan Islam yang telah muncul pada awal tahun 1970-an. Sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Islam di Israel ini memiliki komitmen untuk mereformasi individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, melindungi tempat-tempat suci umat Islam, memperteguh identitas Muslim sebagai di dalam warga Arab Israel, dan juga melindungi hak mereka sebagai warga negara Israel. Meskipun pada masa awal perkembangannya, gerakan ini sempat menjadi gerakan radikal dalam memperjuangkan hak warga Arab Israel. Namun setelah Syekh Darwish, beliau adalah pendiri gerakan Islam ini, beliau dibebaskan dari penjara setelah gerakan radikal tadi. Beliau menyadari bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan organisasi diperlukan tindakan yang tidak melanggar hukum negara Israel. Namun tetap ada kelompok yang menolak cara baru yang dikatakan dan dikemukakan oleh Syekh Darwish. Mereka dikenal sebagai cabang utara, sedangkan kelompok yang lebih moderat dan menginginkan partisipasi dalam parlemen dikenal sebagai cabang selatan. Gerakan Islam memainkan banyak peran penting di Israel, seperti menyediakan peluang pendidikan, layanan kesehatan tambahan, dukungan keuangan, perawatan anak, membangun masjid, dan bimbingan spiritual. Lalu juga mereka menyediakan identitas politik non-Zionis bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan politik, dan juga memberikan layanan sosial bagi masyarakat yang tidak terjamah oleh negara.
Melalui gerakan ini, kelompok Arab Israel Muslim mendapatkan legitimasi dan basis kuat untuk membangun fondasi politik dalam mempersatukan minoritas Arab. Kedua, gerakan Islam ikut serta melalui gerakan politik di Israel dengan diformalkannya pembentukan United Arab List atau UAL pada tahun 1990-an. Lalu di antara partai yang terkemuka ada juga Partai Komunis yang diberi nama Hadas pada tahun 1977. Politik Arab pada tahun 1990-an mengarah pada persaingan tiga poros, yaitu kubu nasionalis yang dipimpin oleh National Democratic Alliance atau NDA yang dikenal dengan Balad. Lalu yang kedua ada kubu Islam yang dikenal dengan UAL, dan yang ketiga adalah kubu komunis yang digawangi oleh Hadas. Keberhasilan politik di tingkat lokal mendorong gerakan Islam untuk terjun lebih dalam pada pemilihan parlemen. Keuntungan politik melalui pemilu tidak hanya meningkatkan kemungkinan integrasi gerakan Islam dalam sistem Israel, tetapi juga membuat pemerintah Israel mempertimbangkan kembali konsep kewarganegaraan dan demokrasi Israel. Manifesto UAL hanya terfokus pada tuntutan agar warga Arab Israel diakui sebagai minoritas nasional di Israel. Jadi tujuan mereka itu memang masih sederhana, mereka hanya ingin diakui sebagai minoritas nasional yang ada di Israel dan juga mendapatkan hak mereka sebagai warga negara di negara Israel. Dengan gerakan grassroots maupun gerakan politik melalui berbagai bentuknya tersebut, gerakan orang-orang Arab Israel ini sama sekali tidak bertentangan dengan negara, sehingga apa yang dituduhkan oleh pemerintah Israel kepada mereka tidak menemukan pembenaran sama sekali. Selanjutnya, Rubin mengatakan bahwa seiring perkembangan waktu, gerakan Islam akan menghormati hukum negara yang berlaku di Israel. Dan tujuan politik dari gerakan Islam adalah untuk mempertahankan gagasan bahwa orang Arab harus mencapai kesetaraan, dan bahwa setiap perjuangan untuk perubahan harus dilakukan dalam kerangka hukum Israel. Selanjutnya, Gus mencatat komitmen warga Arab Israel terhadap negara, bahwa mereka mengakui tempat mereka tinggal sebagai negara mereka, bahwa mereka bukan imigran yang datang dari tempat lain. Negara Israel didirikan di atas runtuhan bangsa mereka, dan mereka menerima kewarganegaraan untuk dapat tinggal serta tidak menentang negara. Kewarganegaraan menuntut mereka untuk setia pada hukum, tetapi tidak pada ideologi negara. Mereka hanya ingin mendapatkan hak mereka dengan baik sebagai warga negara Israel. Ya, sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.